Keturah ada 3 nama. Dan memang dia anak Raja Campar. Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Keturah atas arahan Allah SWT. Allah Ta'ala kata, kau pergi kepada tanah asal Ibrahim, kau berkahwin dengan perempuan ini, supaya anak-anak di kawasan ini, sebelah timur ini, beragama tauhid. Dan Keturah bukannya orang suruhan. Keturah anak raja. Kita dapat datang. Bagaimana Keturah pergi boleh sampai ke Palestin apa semua tu? Bagaimana orang-orang di Palestin tahu bahwasanya Keturah itu wujud di situ? Bagaimana wujudnya kampung Keturah di Palestin itu sekarang? Keturah pergi dengan siapa? Keturah naik kapal dengan siapa? Sebab dia serentak dengan Iskandar Zulkarnain. Dia serentak dengan Raja Zulkarnain. Macam mana sekarang orang kecoh bila mana orang cuba nak kaitkan isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, selain daripada Sarah, selain daripada Hajar, ada seorang lagi isteri Nabi Ibrahim yang daripada isteri ketiga ni lah berkembangnya manusia, keturunan baka manusia di kawasan belahan Asia ni, khususnya Asia Tenggara. Dikatakan, sebab ada dalam Bible sebut, dalam Old Testament pun sebut tentang satu orang perempuan yang duduk dekat dengan kehidupan Nabi Ibrahim ataupun Abraham, namanya ialah Keturah ataupun Kanturah. Ada satu orang profesor di satu universiti terkenal, dia ada buat pendedahan. Dia kata daripada Keturah ini ataupun Kanturah ini telah keluarnya bangsa yang mendiami kawasan Asia Tenggara, khususnya yang mendiami Nusantara ini, kepulauan-kepulauan gugusan Kepulauan Melayu. Sebab dia kata ada catatan yang menunjukkan bahawasanya ada satu tempat di kawasan Kepulauan Tanah Melayu ni, nama lamanya ialah Kanturah ataupun Keturah lebih kurang, iaitu satu wilayah di Vietnam yang bernama Nha Trang. Bukan Trang Thailand tu, Nha Trang dikatakan situ, sebab nama lama dia Keturah. Dan Keturah ni maksudnya ialah kayu gaharu, dan memang penghasilan kayu gaharu yang terbaik ni ialah daripada Vietnam dan Kemboja. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kita pergi buat umrah, buat haji apa semua ni, ataupun pergi negara Arab lah, kita akan tengok antara kayu gaharu yang mahal, lebih mahal, 1 gram dia lagi mahal daripada emas. 1 gram emas sekarang berapa? 600 ke? Ke kurang lagi daripada tu? Lebih kurang lah, kita letak 500 ataupun 600. Setengah-setengah kayu gaharu boleh pergi 1 gram 1000. Boleh pergi 100 gram 1000 mungkin. Dan biasanya kayu gaharu tu dia akan sebut Oud Kambodi, Arab panggil, sebab dia datang pada Kemboja. Tapi kita tak tengok kebiasaan kita orang Melayu ni bakar kayu gaharu dalam rumah. Kebiasaan tu ada pada orang Arab sekarang. Tapi kayu tu ambil daripada tempat kita. Kita tengok kan, orang kita kan dia tak biasa dengan benda-benda yang jenis smoking ni, yang jenis berasak ni. Dia ada kayu-kayu gaharu. Macam kita di Malaysia ni, tempat penghasilan kayu gaharu yang agak besar dan luas ialah di Pahang. Sebab kayu gaharu ni, kita nak dapat proses tu, nak dapat dia tu, kita kena tunggu masa yang lama. Nak dapat tengok pokok kayu gaharu ni dia besar 100 tahun baru boleh ambil hasil. Yang tanam tu mati dah. Yang dapat hasil cucunya tak sempat rasa dia tu. Sebab kayu gaharu ni dia ada elemen perubatan dia. Dan biasanya orang akan buat air wangi lah. Biasanya orang akan buat benda-benda macam tu. Cuma di negara Arab dia lebih famous. Sekarang ni baru orang kita nak start kenal. Saya tengok masjid-masjid di Perlis pun ada bakar kayu gaharu. Pergi masjid tu ada bau. Tapi kayu gaharu yang kita duk bakar ni lah, kayu gaharu yang dah campur dengan macam-macam air wangi, dia jadi tak bau asal dia lah. Sebab kayu gaharu yang asal tu dia ada bau yang special dia. Itu ialah nak sebut pada kita Kanturah ataupun Keturah tu main dari situ. Pertama kita kena tahu penutur asal untuk penduduk di kawasan Asia Tenggara ni bukanlah penutur dalam bahasa yang dipertuturkan oleh orang
Ibrani ataupun orang Yahudi ataupun orang Arab. Jadi nak nisbahkan benda tu, dia tak boleh nak nisbah mudah-mudah. Sebab tu ramai orang counter balik pandangan daripada profesor ni, sebab dia buat hubung kait yang orang kata apa, tidak berdasarkan pada kajian yang betul-betul telus. Dia hanya lebih kepada sangkaan. So Ilmi, soalan saya adalah, dalam banyak-banyak konten TikTok lah kan, awak rasa mana yang paling barai, paling teruk tentang TikTok dan sejarah? Oh, ini soalan ni susah tau. Aha. Sebab banyak sangat. Banyak sangat. Bagi saya lah, yang paling barai, saya Paling rasa, barai, ha. adalah mengaitkan orang Melayu Aha. sebagai keturunan keturah dan 10 Bani Israel yang hilang. Oh, the losing tribe. Yes, the losing tribe. Kenapa itu paling tak masukkan? Sedangkan ia juga disokong oleh ustaz-ustaz. Why? Cuba cerita. Okay, itu kontroversi sikit. Okey. Pertama lah, sebelum saya nak mulakan ni, pertama, ilmu tu bukan daripada siapa dia datang. Kalau kita cakap apa, ustaz ni cakap macam tu, ustaz Prof ni cakap macam tu. Dia ada satu falasi kita panggil appeal to authority. Okay. Jadi setiap orang boleh salah. Jadi kebenaran tu adalah kebenaran atas kebenaran. Jadi itu yang pertama lah. Baik. Yang kedua, kenapa saya merasakan bahawa paling mengarut adalah keturah? Sebab saya nampak lagi-lagi bila isu Israel ni sedang dimainkan, saya nampak yang ada satu trending nak bagi tahu yang orang Melayu ni the chosen people pula. Kita ni adalah bangsa yang terpilih. Kalau kita terjangkiti satu penyakit yang orang Zionis Yahudi percaya bahawa orang adalah bangsa pilihan Tuhan. Okay. Dan akhirnya kita dalam nak naikkan semangat kita nak menentang Israel, Zionis dan sebagainya, kita menggunakan sejarah yang ada banyak Versi. banyak falasi kepincangan dia. Baik. Untuk mengangkat bangsa kita berlebih-lebihan atas klaim yang palsu, untuk mengatakan bahawa kita bangsa terpilih. Kita boleh nampak cuba daripada kisah keturah ni, dia mula merebak kepada apa, kononnya orang Melayu pernah bantu Al-Fatih takluk yang Singapura. Orang Melayu adalah pernah hantar 10,000 orang tentera bantu Salahuddin Ayyubi takluk Jerusalem, dan banyak lagi yang kalau kita cari sumber-sumber tu, tak ada sumber yang apa, Tak jumpa sahih. sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mereaksi sebuah video yang berhubungan dengan salah satu profesor di universitas di Malaysia. Sepertinya profesor ini memang spesialis untuk bidang sejarah ataupun bidang bahasa yang berhubungan dengan bangsa Melayu atau suku Melayu. Nah, dari uraian yang tadi profesor tersebut jabarkan, ini tentu saja mengandung cerita yang sifatnya secara teori. Jadi bukan ada bersangkutan dengan yang bersifat hukum. Maksudnya di sini, teori adalah sesuatu hal yang memang belum bisa dibuktikan secara fakta. Sementara kalau dia sudah berupa hukum, artinya adalah bukan teori lagi, tetapi sudah merupakan fakta yang bisa dibuktikan secara langsung dengan adanya saksi-saksi atau mungkin juga dengan adanya barang-barang bukti yang mendukung dari cerita tersebut. Nah, masalah teori ini tentu saja sangat mudah sekali kita membuatnya. Baik itu secara mengandung sejarah ataupun tanpa mengandung sejarah atau keilmuan yang lainnya. Nah, apa yang diungkapkan oleh profesor ini ternyata mendapat sanggahan dari orang Malaysia sendiri, salah satunya adalah dari seorang ustadz muda yang menelaah bahwa masalah pernikahan yang diminta oleh Nabi Ibrahim ya untuk menikahi di sini adalah seorang wanita dari Asia, yaitu kalau tidak salah bernama Siti Koturah. Nah, tentu saja hal ini belum terbukti teori seperti ini. Namun ini sudah dipublikasikan bahwa ini adalah sesuatu hal yang nyata. Tentu saja hal ini nantinya akan menjadi suatu hal yang dianggap nyata
ketika orang tidak mau lagi untuk meneliti teori-teori ini. Nah, dari sanggahan tersebut ya menyebutkan bahwa Ustadz ini mengatakan daerah Kontura itu adalah sebenarnya daerah sekitar Kamboja, di mana daerah itu salah satu penghasil dari pohon gaharu. Ya, pohon gaharu ini pohon yang memang batangnya kalau dijual sangat mahal sekali, dan memang hanya ada di kawasan di Asia Tenggara, termasuk di Malaysia dan Indonesia. Kalau di Indonesia ini paling banyak adalah di Sulawesi ataupun di Maluku ya. Nah, cuman yang di Maluku ini juga sudah punah ya. Jadi tidak bisa lagi kita temui dengan mudah pohon gaharu ini. Nah, pohon ini memiliki keistimewaan yaitu dari aroma wangi yang dikeluarkan ketika dibakar. Nah, biasanya ini dipakai adalah untuk orang-orang di Arab yang suka sekali dengan wewangian dari alami seperti ini untuk mewangikan pakaian ataupun ruangan. Nah, biasanya juga dipakai oleh bangsa-bangsa Cina pada zaman dahulu. Ya. Nah, inilah masalah yang timbul ketika sebuah cerita, teori cerita, ketika dibuktikan oleh orang lain ternyata memang tidak ada hubungannya atau sangkut pautnya dengan apa yang diceritakan dengan kenyataan yang ada, sehingga menimbulkan prasangka-prasangka yang kurang enak untuk didengar. Nah, kemudian juga ada sanggahan dari seorang pemuda yang juga meneliti teori-teori yang diungkapkan oleh profesor tadi, bahwa hal tersebut juga tidak dimungkinkan secara fakta. Karena teori-teori yang ada ketika ditelusuri itu tidak membuahkan hasil di mana hasilnya tidak sesuai dengan teori dari profesor tersebut, malah berlawanan ya. Nah, hal-hal seperti ini memang sudah kita sering dengar dari profesor-profesor yang berhubungan dengan sejarah dan bahasa Melayu. Ada beberapa profesor juga yang lain yang mengungkapkan teori-teori hal yang sama yang berhubungan dengan alam Melayu dan asal muasal dari alam Melayu itu sendiri. Tentu saja hal ini akan menyebabkan suatu hal yang kontroversi. Kenapa? Karena kalau kita bicara alam Melayu, untuk versi dari Malaysia sendiri, alam Melayu itu adalah semua negara-negara ya yang memiliki bahasa Melayu. Ya, sementara kalau di Indonesia yang namanya Melayu adalah salah satu dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan ini terkadang membuat suatu klaim-klaim yang menyebabkan terjadinya perdebatan terutama di dunia online ya. Yang mana perdebatan ini sebenarnya tidak perlu terjadi bila tidak ada klaim-klaim yang dinyatakan oleh pihak profesor-profesor tadi ataupun orang-orang dari negeri tetangga kita yang memang secara fakta hal itu tidak terbukti. Jadi kita orang Indonesia mampu membuktikan dan mematahkan anggapan-anggapan baik itu berupa teori atau pernyataan yang berhubungan dengan Indonesia. Misalkan di sini adalah masalah tentang di mana pusat dari Kerajaan Sriwijaya. Kalau di Malaysia itu mengatakan berada di daerah Malaysia. Ya, sementara bukti-bukti sejarah, prasasti-prasasti yang ada itu banyak ada di Sumatera. Begitu pula dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya. Yang ternyata ketika dibuktikan, fakta buktinya itu adalah di Indonesia. Nah, demikian tadi sekilas tentang pernyataan teori dari Profesor Malaysia ini ternyata pun mendapat sanggahan dari kalangan ustadz dan juga pemuda-pemuda di Malaysia. Jadi bukan hanya kita sebagai orang Indonesia saja yang mengkritik dan menyanggah dari pernyataan-pernyataan tersebut ketika pernyataan-pernyataan tersebut, teori-teori tersebut yang diungkapkan oleh profesor-profesor di Malaysia itu menyangkut dengan perihal keberadaan dari Nusantara ataupun Indonesia itu sendiri. Jadi jelas di sini bahwa apa yang kita lakukan berupa sanggahan itu bukan
karena kita sewot dengan Malaysianya sendiri. Karena faktanya sekarang buktinya adalah ada dari pihak-pihak Malaysia sendiri yang tidak setuju dengan teori-teori yang diungkapkan oleh profesor-profesor mereka ini. Nah, bagaimana pendapat dari teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Dari Pak D cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.